Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku Wina Hapijah. Apa kabarnya nih ibu-ibu, mbak-mbak dan bunda-bunda kesayangan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini aku mau perlihatinnya teman-teman, keadaan dapur aku yang berantakan gitu. Tadi malam ini suami baikin mesin air ya teman-teman. Alhamdulillah suami itu bisa baikin mesin air dan alhamdulillah juga udah nyala ya teman-teman. Dan lanjut juga suami perbaikin ini kabel kulkas ya teman-teman. Kelihatan nggak sih di kamera? Ini kayaknya enggak ya lah. Itu kabelnya dimakan tikus ya teman-teman, hampir mau putus gitu, tapi udah diperbaikin juga sama suami aku dan alhamdulillah kulkasnya bisa nyala lagi ya teman-teman. Karena kulkas ini udah tua banget ya teman-teman, sebelum suami aku ada gitu, jadi kulkas ini udah ada. Ceritanya kulkas ini pemberian dari mamah mertua ya teman-teman, jadi kulkas ini tua daripada suami gitu. Nah ini aku tunjukin lagi keadaan dapur aku yang berantakan, belum diberesin sehabis sahur gitu, jadi langsung aja tidur karena tadi malam itu nonton film ya teman-teman, suami bawain. Nah itu juga ya teman-teman, hexos aku yang di atas itu juga nggak rusak sih, mau aja hidup, cuman kurang kenceng gitu ngisap udara di dalam gitu kan. Hexos itu ngisap udara yang panas dari ruangan gitu, cuman nggak terlalu kencang dan suami nggak bisa perbaikin, katanya itu mungkin dinamonya kali yang udah lemah kata dia, jadi harus dibawa ke tukang perbaikan kipas angin atau yang tempat elektrik gitu ya, tempat kipas angin servis gitu mungkin. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau beresin dulu mumpung ini pagi, karena kalau siangan dikit aku udah nggak kuat ya teman-teman, karena kan kalau puasa itu bikin tenaga melemah ya kalau bagi aku. Sebenarnya sih puasa atau enggak itu enggak menjadi alasannya teman-teman buat kita beberes, cuman akunya aja gitu yang nggak kuat kalau beberesnya siangan dikit ya. Lagian ini cuaca di kota Banjarmasin sekarang lagi terik-teriknya gitu ya teman-teman. Jam 8 aja itu matahari udah naik tinggi banget, dan sekarang ini aku beberesnya kira-kira pukul 7 ya teman-teman, jadi ini masih pagi banget, masih adem. Nah ini ceritanya aku mau mindahin pipa ya teman-teman. Pipanya tadi kan ada di belakang meja, karena itu memakan tempat ya teman-teman, kan sempit, meja aku itu besar. Terus akhirnya aku pindahin pipanya kembali ke tempat sini ya teman-teman. Sebelumnya juga pipanya di sini, cuman aku pindah ke belakang meja ini. Terus karena sempit memakan tempat, akhirnya kembali lagi deh dia ke tempatnya semula, dan aku bisa geserin ke depan mejanya ya teman-teman, jadi bisa deh buat lalu lalang itu nggak kesandung sama pinggiran meja ya teman-teman. Dan kursinya aku pindahin ke dekat jendela ya teman-teman, karena di tempat kursi yang semula itu mau aku pindahin dua dispenser aku ini gitu. Kenapa jadi aku pindahin ya teman-teman, sebelumnya kan dia ada di samping kulkas itu, karena kemarin itu kan kulkasnya kabelnya itu talinya gitu mau hampir copot, terus masih dicoloknya teman-teman, masih hidup gitu kulkasnya.
kejadian nih gitu, terus aku mau ngisi air minum gitu ya di dispenser, terus nggak sengaja kepegang meja dispensernya itu ya teman-teman, karena meja atau tempat dispensernya itu terbuat dari aluminium dan satunya dari besi ya teman-teman, akhirnya mengontak gitu ya ke tangan aku dan aku agak sedikit kesetrum gitu ya teman-teman, kaget juga gitu, karena lumayan kenceng juga ya teman-teman gitu, kesetrumnya gitu. Makanya aku mau pindahin, gak aku deketin lagi di dekat kulkas, takut kejadian lagi ya teman-teman. Untungnya sih ke aku gitu ya, aku bersyukur aja nggak ke anak-anak aku gitu, karena aku nggak ngebayangin aja gitu ya gimana kalau anak aku yang sampai kejadian gitu, aku aja gitu ya yang tua gitu kesakitan gitu ya teman-teman, dan kaget juga gitu, apalagi kalau sampai anak aku yang kena, aku ngebayangin pasti bakalan dia nangis ya teman-teman. Makanya daripada beresiko lebih baik aku pindahin aja dekat meja ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku mau angkatin dulu itu piring-piring ya teman-teman. Meskipun nih udah ada meja makan, tetap aja ya kami makannya lesehan di bawah ya teman-teman. Karena suami itu suka banget makannya itu di bawah, katanya bisa sambil duduk, sambil ngapain lah gitu, sambil gimana ya, goyang-goyang mungkin kata dia. Kan kalau di meja itu kan duduk di kursi nggak bisa kakinya ngangkang atau gimana gitu ya teman-teman, tapi kalau duduk itu kan bisa gimana, bisa selonjoran, bisa sambil rebahan mungkin kata dia gitu. Makanya kalau ada suami sih makannya di bawah ngumpul semua ya teman-teman. Tadi itu piring habis makan sahur. Dan piringnya itu juga nggak langsung aku cuci ya subuh tadi teman-teman, karena ngantuk, makanya setelah makan langsung lompat ke tidur lagi, ke kasur gitu lompatnya mau tidur. Dan tadi itu udah aku taruhin piring kotornya di wastafel ya teman-teman, karena mau sekalian aku cuci. Ini lanjut ya teman-teman, aku juga mau beresin bagian meja aku ini karena udah penuh banget kayak sampah ya teman-teman, nggak tahu apa isinya. Ini banyak banget ya teman-teman bawaan dari suami. Ini juga ada gula ya teman-teman. Kalau suami itu yang suka bawain perlengkapan dapur ya teman-teman. Kalau aku juga suka sih belanja ke pasar, cuman kalau udah kepepet biasanya suami yang bawain. Nah ini juga ada teh ya teman-teman. Sebenarnya aku kurang suka sama teh merek ini ya teman-teman, cuman karena suami yang bawain jadi nggak apa-apalah daripada nggak ada stok gitu kan, itu stok aku, stok tehnya gitu udah mau habis. Dan tadi juga beli tepung ya teman-teman, karena anak-anak itu suka banget bikin kayak sejenis kulit lumpia gitu ya, aku gitu yang bikinin, jadi tepung itu selalu ada ya teman-teman. Dan lanjut ini juga minyak ya teman-teman, mau dituangin juga ke tempatnya. Kenapa aku bikin 2 tempat kayak gitu ya teman-teman, karena biar gimana ya, enak aja gitu ya, jadi kan bisa sambil ngirit-ngirit gitu, kalau ngelihat penuh gitu ya minyak atau apa yang lainnya gitu, bisa aja kan banyak-banyakin gitu makanya. Tapi kalau dijadiin 2 tempat gitu, satu buat nyimpan, satu buat makai, itu bisa diirit-iritin. Terus juga ini mau lanjut masukin tomat. Ini anak aku suka banget ya teman-teman, saus kayak sambal tomat juga ya. Jadi ini aku sisa yang manis aja gitu ada di dalam kulkas, terus yang pedasnya belum kebeli. Karena kalau suami itu kurang tahu kalau soal saus ya teman-teman. Nah tadi itu juga ada gula ya teman-teman, gula itu juga stoknya ada dua wadah, jadi satu stok wadah buat bikin teh dan satu stok gula di dalam wadah toples itu buat di dapur ya teman-teman kalau masak-masak gitu. Jadi nggak ada satu tempat, tapi aku bedain gitu, takutnya kan sendoknya itu kemasuk ke gula gitu kan, bikin teh jadi beda rasanya gitu ya teman-teman.
Nah, sekarang udah selesai, jadi aku mau masukin sampahnya ya, teman-teman. Sehabis isiin ulang gitu ya, bahan-bahan dapur aku yang pada habis. Itu sampah dari tadi malam belum keluar ya, teman-teman. Karena dia nungguin gitu sama sampah yang lainnya gitu. Aku sekalian bakalan aku buang ya, teman-teman. Nah, ini aku mau lap-lap dulu meja ya, teman-teman. Dan aku lihat gitu di pojok situ ada telur yang pecah gitu. Nah, ini udah gawat banget ya, teman-teman, karena di tempat aku ini tikus itu benar-benar menyeramkan ya, teman-teman. Segala telur lah dia makan, segala beras, segala minyak gitu. Ada nggak nih di tempat kalian gitu yang sama gitu kayak aku kejadiannya kayak gini ya, bagian dapurnya tikusnya menyeramkan gitu? Komen dong di kolom komentar gitu biar aku tahu nih gimana cara ngatasin supaya tikus itu nggak kalau malam itu nggak berkeliaran banget, apalagi sampai makan telur ya, teman-teman. Itu telur aku dipecahinnya ya, teman-teman, dimakannya gitu satu di pojok, terus aku lap. Nah, ini lanjut ya, teman-teman, aku mau ngisiin air es anak-anak ya, teman-teman. Biasanya sih itu anak laki-laki aku bagian tugasnya, teman-teman. Cuman karena ini dia lagi masih baru banget bangun, jadi biarlah aku yang sekalian ngisi itu gitu, teman-teman. Dan setelah ini bakalan langsung aku taruh ke dalam kulkas ya, teman-teman. Meskipun kulkas aku tadi belum ada isinya banget gitu, karena sehari gitu rasanya kulkasnya itu nggak aku hidupin ya, teman-teman, karena kan talinya itu gitu masih belum diperbaiki, nunggu suami dan baru sekarang bisa dinyalain lagi gitu, makanya kulkasnya masih kosong banget. Dan ini mau diisiin air minum anak-anak dulu ya, teman-teman, ntar nyusul yang lainnya. Kalau kayak saus-saus itu biasanya aku naruhnya kalau malam ya, teman-teman, di kulkas, telur semua gitu, nggak bisa ditaruhin di meja kayak tadi ya, teman-teman. Itu padahal subuh sehabis sahur doang ya aku naruhinnya, teman-teman, cuman ya gitu nggak bisa eh kalah cepet gitu sama si tikusnya gitu ya, jadinya cepetan dia gitu yang bisa ngeberantakin. Nah, ini sekarang aku udah di bagian wastafel. Jadi ini ada cucian aku yang udah kering mau aku taruhin dulu ya, teman-teman. Dan ini udah mau selesai, tinggal bagian sendok aja. Sendok juga ya, teman-teman. Ini stok sendok aku dikit banget, bisa dihitung ya, teman-teman. Palingan cuman ada nggak sampai 10 kali ya. Aku kemarin itu pindah ke rumah ini bawa sendok 5 lusin ya, teman-teman. Terus sisanya ada berapa itu ya, 8 palingan gitu. Aku bingung juga, mungkin makan sendok kali ya itu tikus, aku juga bingung. Mungkin kata suami aku cucian kotor yang numpuk malam-malam gitu ya, mungkin dia bawa-bawa sendok gitu kali ya. Tapi anehnya, teman-teman, meskipun sendok itu hilang nggak ada gitu, di mana di bawah meja atau jatuh di mana nggak ada, hilang lenyap aja gitu, kayak dimakan gitu, padahal kan sendok itu terbuat dari besi. Aku bingung juga ya, teman-teman. Aduh, kalian sama juga sih kayak aku gitu ya, kalau sendok itu bisa berkurang atau bisa hilang dan gak ada lagi gitu bangkai-bangkainya. Ya, gak apalah gitu. Soalnya kan kesalahan aku sendiri gitu ya, karena malam itu sering enggak ngebersihin wastafel, enggak dicuci gitu ya. Jadi nggak bisa juga gitu buat nyalahin si tikus ya, teman-teman. Suami emang sering bilang kalau malam itu wastafel itu harus dibersihin, piring itu harus dicuci yang kotornya supaya malam dia nggak gimana ya, nggak main-main gitu ya. Tapi aku selalu nggak dengerin karena kecapean banget ya, teman-teman. Apalagi selama bulan puasa ini, teman-teman, sehabis
malam itu buka puasa aku langsung ketiduran biasanya gitu ya teman-teman, nggak sempat lagi ngeberesin dapur gitu. Habis itu tiba-tiba sahur lagi gitu. Kayak cepet banget gitu waktu ya teman-teman. Nah ini udah mau hampir selesai cucian piring aku ya teman-teman. Kita cerita soal pasal tikus ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada nih kata-kata aku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is